Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, ya hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Padega Pet Channel. Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terputus. Dan yang belum subscribe baru sekarang aku tunggu kebaikan kalian, oke? Terima kasih. Jadi guys ya, ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku dan dia adalah seorang subscriber aku, penggemar aku, dan juga cat lovers juga ya, yang lumayan banyak nih memiliki kucing di rumah ya. Ada 4 ekor mungkin. Gitu. Dan salah satu kucing miliknya itu ternyata terkena penyakit ya, piometra ya. Dan dia ingin bertanya kepada aku ya, Kakak, apa kakak tahu ya, kucing betina itu, alasan kucing betina rawan terkena penyakit piometra? Apakah penyebab dan gejalanya? Bagaimana cara mengatasinya atau mengobati kucing yang terkena penyakit piometra? Tolong ya Kak bantuannya, informasinya. Wah, ini pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas ya guys. Tapi aku sebelumnya minta tolong videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Alasan kucing betina itu rawan terkena penyakit piometra. Apakah penyebabnya? Apakah gejalanya? Bagaimana cara mengatasi dan mengobati kucing yang terkena penyakit piometra? Nah, sebuah unggahan berisi informasi mengenai adanya kucing yang mengalami piometra dan sedang berjuang untuk sembuh viral di media sosial pada Kamis tanggal 29 bulan 12 tahun 2022. Dan captionnya seperti ini ya guys ya. Doain ya guys, Mengko kena penyakit piometra sekarang. Lagi ditangani, semoga dia bisa survive. Dan ada yang pernah juga nggak kucingnya mengalami seperti kucing aku yang terkena penyakit piometra ini. Unggahannya di Twitter ya guys. Di tweet juga dilengkapi dengan foto kucingnya ya, dengan luka jahitan di bagian perutnya. Adapun beberapa warganet ada yang belum mengetahui penyakit piometra pada kucing. Dan seperti ini ya komentarnya. Mau tanya nih ya, tanda-tanda piometra itu bagaimana sih ya? By the way, penyakit piometra itu apa? Nah, lalu apa sih itu piometra, guys? Dan apa gejalanya, pencegahannya, dan pengobatannya? Dan inilah penjelasan dari dokter hewan. Nah, menurut dosen Departemen Ilmu Penyakit dalam FKH Universitas Gadjah Mada atau UGM, Slamet Raharjo, menjelaskan bahwa ya, piometra ini adalah peradangan pada dinding dalam uterus atau rahim yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, menurutnya ya penyakit ini dapat ditularkan melalui beberapa rute seperti infeksi saluran reproduksi yang melanjut maupun ditularkan melalui perkawinan atau penyakit menular seksual. Nah, selain itu juga ya, Slamet mengatakan bahwa kucing yang terinfeksi penyakit piometra akan memunculkan gejala beberapa waktu kemudian. Nah, artinya ya, bakteri butuh waktu inkubasi dalam tubuh kucing. Nah, sejak infeksi sampai menunjukkan gejala klinik butuh waktu beberapa hari sampai beberapa minggu ya, guys ya. Nah, lalu apa sih gejala piometra ini ya, guys? Ini aku jelasin ya. Nah, Selamat menjelaskan ada beberapa gejala atau tanda yang terlihat pada kucing yang sedang menghidap piometra. Nah, gejala awal itu ditandai dengan demam ringan yang kemudian membaik tanpa pengobatan antibiotik, namun infeksi pada dinding rahim berlanjut.
Nah, infeksi inilah yang kemudian menghasilkan nanah yang terkumpul dalam rahim dan jumlahnya sedikit sampai sangat banyak ya. Biasanya orang mengira bahwa kucing tersebut hamil karena perutnya membuncit, padahal bukan janin kucing loh itu di dalam perut kucing tersebut ya. Nah, jika nanah sudah sangat banyak di dalam perut, maka kucing menjadi bersikap berbeda seperti biasanya, seperti malas makan sampai tidak mau makan satu sama sekali ya. Nah, pada fase ini gejala berupa malas makan sampai tidak mau makan, lesu, pucat perut terlihat membesar seperti bunting tetapi badan kurus dan diikuti muntah setiap harinya. Jika sudah begitu, ya kucing dapat bertahan dalam berminggu-minggu atau berbulan-bulan sampai kondisinya sangat kurus dan lemah dengan kondisi perut membuncit ya. Nah, jika gejala belum terlihat namun pemilik kucing ingin memastikan atau memeriksa kucingnya, maka bisa dengan cara ronsen atau X-ray. Nah, diagnosa didasarkan pada sejarah jalannya penyakit yang diperkuat dengan pemeriksaan darah dan X-ray atau ronsen pada area perut di mana rahim tampak membesar berisi cairan nanah atau pus ya. Lalu bagaimana sih pencegahan piometra ini? Nah, di samping itu dosen parasitologi veteriner di Universitas Nusa Cendana, Aji Winarso mengatakan bahwa penyakit piometra bisa dicegah dengan melakukan steril terhadap kucing betina. Bisa dicegah dengan steril, bisa dioperiktomi atau ovariohisterektomi. Jadi penting banget untuk mengangkat ovarium atau indung telur. Nah, ia menambahkan hal ini penting untuk ya dilakukan mengingat jika hanya rahim saja yang diangkat sementara ovariumnya tidak diangkat, maka masih bisa berpotensi terjadi piometra. Lalu apakah penyebab dan pengobatan piometranya? Nah, ini dijelaskan penyebab piometra berasal dari infeksi bakteri. Hal ini dipicu oleh karakter siklus birahi kucing. Jadi ada kaitannya dengan siklus birahi ya guys ya. Nah, fase luteal terjadi bila perkawinan atau rangsangan lain yang menimbulkan ovulasi. Nah, Selamat mengatakan pengobatan pada piometra umumnya memiliki keberhasilan yang rendah. Meskipun tampak seperti sembuh, namun biasanya rentan kambuh dan kondisinya akan menjadi lebih parah. Jadi ya, selain itu juga menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan operasi steril pada kucing betina yang tidak digunakan sebagai indukan. Hal ini sebagai upaya pencegahan piometra sekaligus pengendalian populasi kucing. Oke?